kan memang sudah terkenal kalau tempat itu angker ada penghuninya. Nah, terus tiba-tiba ada sosok apa itu pocong keluar dari sumber itu, kepalanya tuh nengleng gitu seperti patah ya, pernah patah gitu ya. Jadi saya kadang nangis sendiri, kadang tertawa sendiri gitu. Masih keinget kejadian yang kemarin berarti ya? Ada makhluk yang mengganggu itu, yang katanya itu yang dari sumur tua itu. Mas Raka, sebagai narasumber ya, ini bisa diceritakan awal mula kisah yang Mas Raka alami? Ya, pada waktu itu hari Kamis, malam Jumat, selepas Isya, di kampung saya itu ada kumpulan tahlilan. Nah, setelah kurang lebih jam 9 saya pulang dari kumpulan tersebut. Saya pulang tidur waktu tengah malam, kurang lebih jam 12 saya terbangun dan saya kebelet pipis. Pada saat itu kamar mandi saya sedang direnovasi. Nah, terpaksa saya kan keluar, kencing di luar. Ada sebuah apa itu, sumur tua. Letak sumur tuanya di sebelah di mana? Sebelah belakang rumah saya. Nah, saya sebelum keluar kan saya ambil senter. Soalnya keadaannya gelap sekali. Ya. Nah, setelah sampai di sebelah sumur tua itu ada tempat yang agak ada semak-semak gitu kan, saya kencing di situ. Nah, setelah saya kencing di situ, itu ada suara perempuan menangis. Pernah suara saja apa ada sosok yang menyerupai atau gimana? Pertama itu ada suara menangis, tuh suaranya cewek. Iya. Itu saya Sempat suaranya denger, tuh sempat itu dengar tuh dari sebelah sumur tua itu. Berapa kali suara tersebut Mas Raka dengar itu? Ya kurang lebih ya 5 detikan lah suara cewek tersebut. Cewek menangis itu kan. Kebetulan kan saya bawa senter itu. Terus saya senter ke arah sumur itu. Nih merinding banget ini guys ceritanya. Terus nah, senter itu saya senterkan ke sumur tersebut, itu kedap-kedip mati hidup gitu. Lampu senternya itu iya, ya? Jadi saya ya merinding juga. Nah, terus tiba-tiba ada sosok apa itu pocong keluar dari sumur tersebut. Sumur tua itu. Bisa gambarkan nggak ciri-ciri pocongnya, entah itu gimana atau gimana? Waktu itu dia itu keluar dari sumur tua itu. Iya. Itu kepalanya tuh nengleng gitu, seperti
patah ya, pernah berarti patah. kayak patah gitu ya. Jadi saya semakin takut, saya teriak tapi nggak ada. Pada waktu itu kan malam yang sudah pada tidur. Kejadian mungkin kurang lebih ingat nggak kejadian jam berapa? Ya kurang lebih jam 12-an. Jam 12 malam ya. Sesosok pocong itu muncul ketika waktu Mas Raka sudah mulai pipis atau sebelum kejadian? Setelah saya Pipis kencing ya? itu setelah kencing. selesai. Oh, gitu. Setelah selesai barulah muncul sesosok pocong tersebut ya dalam keadaan leher patah tersebut itu. Iya, seperti patah gitu. Iya. Dan saya berusaha teriak, berusaha lari, tapi saya itu kaki saya seperti lumpuh. Nggak bisa digerakkan sama nggak sekali. bisa, terjatuh. Tapi alhamdulillah saya bisa berdiri Iya. dan saya lari masuk ke rumah. Waktu kejadian Mas Raka itu berlari ya, pernah nengok nggak? Ya enggak ya, saya takut langsung lari, nggak lihat ke belakang. Ya, berapa? Setelah saya masuk ke rumah, itu setelah kejadian malam itu saya sering ngomong sendiri, kadang nangis sendiri, kadang tertawa sendiri gitu. Tapi masih keinget kejadian yang kemarin berarti ya? Ya nggak tahu, cuman kan yang saya alami itu begitu. Iya. Ada saudara kan melihat kondisi saya itu kan prihatin gitu. Iya. Berarti Akhirnya, Mas Raka mengalami kejadian tersebut ya? Berarti setelah kejadian itu Mas Raka mengalami kayak depresi berarti ya? Iya. Terus ada saudara yang menolong untuk mencoba berobat ke orang pintar berarti? Iya. Setelah kejadian itu apa yang dirasakan Mas Raka? Yaitu setelah ada saudara yang berikhtiar ke tempat, katakanlah orang pintar lah kan gitu. Itu katanya kan ada makhluk yang mengganggu itu, yang katanya itu yang dari sumur tua itu. Gitu. Akhirnya istilahnya dibersihin sama orang pintar tersebut lah. Akhirnya alhamdulillah saya bisa normal kembali. Setelah itu Mas Raka nggak pernah kencing di situ lagi ya? Nah setelah itu ya saya nggak berani ke tempat tersebut karena istilahnya trauma gitu. Ya berarti kejadian yang Mas Raka alami ini juga pernah nggak dialami warga sekitar atau teman atau siapapun yang pernah melintas ataupun kencing di situ? Ya itu kan ya nggak ada yang berani ke situ, katanya kan memang sudah terkenal kalau tempat itu angker, ada penghuninya gitu. Untuk sejarahnya sumur itu Mas Raka tahu nggak sejarah sumur tersebut? Bekas peninggalan Belanda atau bekas siapa sumur tersebut? Katanya dengar-dengar dari orang-orang tua dulu, katanya tuh pernah buat bunuh diri seorang gadis. Sumur tersebut ya? Kejadian itu udah lama atau emang baru-baru kali ini Mas? Ya sudah lama. Karena itu kan ceritanya dari orang-orang tua dulu. Orang tua dulu ya. Oh ya berarti untuk kondisinya sekarang memang sudah nggak pernah dipakai sama sekali untuk warga ya? Ya enggak. Dari kejadian masyarakat tersebut pernah nggak ada cerita dari orang lain pernah dihantui sosok apapun itu di sumur itu, pernah nggak Mas? Ya kalau ada orang lewat tuh ganggu, sering ada suara cewek menangis. Tapi pernah ada sesosok ceweknya tersebut tahu nggak? Ya kebanyakan sih cuman suara nangis itu ya. Ya. Udah sering ya masyarakat berarti untuk warga sekitar mendengarkan suara cewek tersebut ya? Ya. Kalau enggak cerita itu kurang lebih berapa tahun ya Mas? Masyarakat mengalami hal tersebut? Kurang lebih itu 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu, udah lama ya Mas berarti? Udah lama. Itu saya waktu masih
muda, Waktu belum sudah. berumah tangga. Sekarang untuk masyarakat sendiri melihat sumur tua itu kan berarti berdekatan ya Iya, masyarakat. dekat. Kalau di dalam rumah itu masih terdengar nggak sampai sekarang? Kalau sekarang sih saya nggak pernah Nggak pernah dengar mengalami lagi ya? ya. Oh ya gitu. Berarti sumurnya memang sangat angker banget ya Mas ya. Ya. Pernah mengalami kejadian hal-hal yang lain Mas? Oh, pernah. Oh, apa itu Mas? Bisa Saya bisa tuh- para pemirsa bisa untuk mendengarkan. Pada malam hari itu saya pernah tidur. Iya. Oh, Itu seakan-akan di antara mimpi dan tidak. Itu saya itu perasaan saya itu ada seorang kakek-kakek tua iya. duduk di sebelah apa tuh kaki saya, di sebelah Iya, bawah lah. sebelah bawah ya. Terus Itu megangin kaki saya. oh, Tangan gitu dua, kaki saya itu dipegangin duanya gini. ya. Itu saya nggak bisa Gerak, gerak. Ngomong nggak bisa, Iya. mau teriak nggak bisa. Iya. Padahal yang dipegang itu cuma kaki, tapi tangan saya juga nggak bisa gerak. Itu pernah kejadian itu Itu rumah. kejadian di rumah berarti di Mas? rumah itu. Selang berapa menit Mas kejadian tersebut Mas? Itu kurang lebih mungkin kalau 1 menit Ada lebih ya? ada. Itu perasaan saya itu, wah saya mau Teriak nggak? bacain apa itu nggak bisa, mungkin nggak bisa. Tapi waktu itu alhamdulillah saya itu bisa di dalam hati itu bisa nyebut nama asma Allah. Akhirnya itu apa? Di dalam hati itu saya bilang Allah gitu kan. Iya. Akhirnya saya bisa lepas. Nah setelah saya bisa Lepas. teriak yang terakhir tuh tangan saya bisa naik ke atas dan kaki juga Bisa. naik ke atas. Terus orang tua yang megang tangan saya itu hilang. Bisa digambarkan nggak Mas sosok kakek-kakek tersebut seperti apa pakaiannya atau gimana gitu Mas? Nah, cuman pakaiannya biasa, cuman intinya wajahnya itu tua, cuman Wajah gitu tua. berjenggot gitu. Udah berapa kali Mas seperti itu? Kalau itu sekali itu. Sekali. Itu baru kejadian kemarin atau berapa minggu yang lalu Mas? Itu ya juga sudah lama, itu malah setelah kejadian yang saya alami Waktu di sumur waktu itu? di sumur itu. Kurang lebih ya selang 2 tahunan mungkin. Kalau boleh tahu Mas tinggal di rumah waktu kejadian tersebut ada siapa saja Mas? Ya ada orang tua, ada saudara, banyak, cuman kan Keluarga saya masih tidurnya, lengkap? ya, masih lengkap. Gitu. Saya tidur di kamar sendiri. Posisinya itu kamar Mas itu di dekat ruang tamu atau di belakang Mas? Di belakang. Di belakang paling belakang ya. Ya. Berarti juga berdekatan ya kalau dilihat dari luar itu berdekatan dengan sumur tersebut ya Mas? Ya. Dan saya pernah juga mengalami Iya. itu. Saya waktu tidur, Iya. saya bangun nggak tahu, tiba-tiba saya itu di bawah. Perasaanku kayak mimpi ada orang yang itu ngangkat saya. Ya, Sosok apa itu Mas? ya nggak tahu, cuman intinya tuh saya itu terasa Ada yang tubuh ngangkat. saya itu ada yang ngangkat. Ya, dan saya waktu terbangun sudah berada Di bawah. bawah di lantai. Itu kejadiannya malam atau siang ya Mas? Itu malam, itu Malam. habis subuh. Habis subuh ya, mau menjelang subuh lalu Iya. setelah subuh ya berarti. Iya. Oke. Berarti nah untuk kalian semua yang mau mendengarkan kisah selanjutnya Mas Raka ini, karena pengalamannya ini sangat pribadi dan juga ini nyata yang dialami narasumber kita. Setelah itu ya Mas,
kejadian-kejadian hal-hal mistis yang terjadi di masyarakat ini, apa yang membuat masyarakat untuk berani tidak mengalami hal tersebut? Apa motivasi apa Mas yang mau disampaikan pada pemirsa? Ya intinya iman kita harus dikuatkan. Iya. Kalau perlu ya pikir yang banyak kan gitu. Ini setelah ini mohon maaf masyarakat sekarang umurnya berapa ya? Umur kan lebih saat ini 47. 47 ya, berarti kejadian itu kurang lebih 10 tahun yang lalu 15 ya Mas. tahun yang 15 lalu. tahun yang lalu ya mengalami hal-hal yang mistis seperti itu ya. Terus untuk sekarang masyarakat masih tinggal di tempat tersebut atau udah pindah Mas? Masih tempat itu. Terus untuk keluarga yang saat ini udah berkeluarga ya Mas? Anak-anaknya pernah mengalami nggak atau istrinya pernah mengalami nggak kejadian yang lampau itu pernah terjadi di masyarakat? Alhamdulillah enggak. Sudah enggak. Tapi tetangga itu masih ada yang sering mendengar ada suara perempuan menangis gitu. Tapi alhamdulillah sih keluarga saya nggak pernah mengalami mendengar gitu. Oke. Jadi untuk pesan masyarakat untuk yang lain ya Mas. Berarti kita nggak boleh sembarangan untuk berada di nggak boleh kencing sembarangan atau meludah atau gimana gitu. Nah kali ini kita udah mendengarkan ya cerita dari masyarakat yang pernah mengalami kejadian mistis di sebuah sumur tua yang berada di belakang rumahnya masyarakat. Untuk kalian semua yang punya cerita mistis seperti masyarakat, bisa langsung DM di link di bawah ini ya. Jangan lupa like and share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.